Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kepada ketua kelas untuk bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan. Baik, pada teman semua, sebelum pembelajaran, mulai kita berdoa beragama dan kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak ingin mengecek kehadiran peserta anak-anak semua. Siapa yang tidak hadir hari ini, anak-anak semuanya? Hadir semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, tolong perhatikan kiri kanan, samping dan belakangnya demi kenyamanan kita dalam mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada sampah di sekitarnya, tolong dibuang terlebih dahulu. Ada sampahnya, Nanda? Tidak. Baik, langsung saja masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu ada yang tahu apa pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yaitu tentang fungsi komposisi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang materi fungsi, betul? Ada yang masih ingat apa itu fungsi? Lupa. Apa itu fungsi? Fungsi itu adalah pemetaan sebuah himpunan yang disebut daerah asal atau domain ke suatu fungsi lain yang disebut dengan domain atau daerah hasil. Nah, untuk materi fungsi kemarin itu terdapat 4 operasi pada materi fungsi. Ini mengingat kembali pembelajaran kita sebelumnya. Apa saja operasi pada fungsi itu? Yang pertama, operasi pada fungsi yang pertama, F tambah G sama dengan X sama dengan gimana? Fx ditambah G. Yang kedua, F kurang G, jadi Fx dikurang G. Yang ketiga, yang keempat, nah inilah materi kita pada pertemuan sebelumnya. Ini untuk sekedar mengingat saja. Di sini Bapak akan mengasih satu contoh soal di bagian mengingat ini, yaitu diketahui Fx-nya X dikurang 4, Gx-nya X dikurang X kuadrat dikurang 8X ditambah 16. Maka tentukanlah yang nomor 4 saja. Ada yang bisa menyelesaikannya? Ada yang bisa? Ya, kalau Anggun dipersilakan. Untuk sifat atau operasi nomor 4 saja ini untuk mengingat materi sebelumnya saja. Oke, betul ya. Berarti Anda masih ingat tentang materi kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk dari pembelajaran kita pada hari ini itu tentang fungsi komposisi. Untuk kompetensi dasarnya, Bapak boleh minta tolong kepada Mutmahina untuk bisa membacakannya.
Kompetensi dasar 3.6 menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Dan 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Baik, terima kasih kepada Mutmainah. Nah, itulah kompetensi dasar kita pada pembelajaran kita, yaitu tentang fungsi komposisi. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi, Bapak minta tolong kepada Sania untuk bisa membacakannya. Untuk indikator pencapaian kompetensinya 3.6.1 yaitu mengetahui pengaturan komposisi fungsi, 3.6.2 mengetahui rumus komposisi fungsi, 3.6.3 mengetahui sifat-sifat komposisi fungsi, 3.6.4 mengetahui syarat-syarat fungsi komposisi, 3.6.5 menentukan nilai fungsi komposisi, dan yang 4.6.1 memiliki keterampilan menentukan posisi fungsi. Ya, itulah untuk IPK yang harus kita capai pada pertemuan pada kali ini. Untuk selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Kepada dia, Bapak minta tolong untuk membacakannya. Melalui proses mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, mengkomunikasikan hasil pengamatan dan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan analisis dalam penugasan individu dan kelompok, siswa dapat mengetahui pengertian fungsi komposisi yang kedua, mengetahui rumus fungsi komposisi yang ketiga, mengetahui syarat-syarat fungsi komposisi yang keempat, mengetahui sifat-sifat komposisi fungsi yang kelima, menentukan nilai fungsi komposisi. Baik, terima kasih kepada dia. Nah, ini ada sebuah kasus. Itu kasusnya itu Bapak minta tolong kepada Teti untuk bisa membacakan kasusnya. Suatu bank di Amerika menawarkan Anggun kita. harga tukar dolar Amerika ke ringgit Malaysia yaitu 1 US dollar sama dengan 3,28 ringgit dengan biaya penukaran sebesar 2 US dollar untuk setiap transaksi penukaran. Kemudian salah satu bank terkenal di Malaysia menawarkan harga tukar ringgit Malaysia per rupiah yaitu 1 ringgit sama dengan 3.169,54 rupiah dengan biaya penukaran sebesar 3 dolar untuk 3 ringgit untuk setiap transaksi penukaran. Seorang turis asal Amerika yang bertamasya ke Malaysia kemudian melanjutkannya ke Indonesia dan membawa uang sebesar 2.000 US dollar. Berapa rupiah akan diterima turis tersebut? Jika pertama dia menukarkan semua uangnya ke mata uang ringgit Malaysia di Amerika dan kemudian menukarnya ke rupiah Indonesia di Malaysia. Baik, terima kasih kepada Teti. Kasus ini akan kita selesaikan nanti di dalam kelompok. Untuk selanjutnya itu ada satu lagi kasusnya kepada kita untuk bisa dibaca. Sementara kasus berikut, suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin satu yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi. Tahap kedua dengan menggunakan mesin 2 yang menghasilkan kertas. Dalam produksinya, mesin satu menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi fx sama dengan 0,9x dikurang 1 dan mesin 2 mengikuti fungsi gx sama dengan 0,02x kuadrat dikurang 2,5x dengan merupakan banyak bahan dasar kayu dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 200 ton, berapakah kertas yang dihasilkan? Kertas dalam satuan ton. Baik, terima kasih kepada kita. Nah, 2 kasus ini akan Anda selesaikan nanti dalam diskusi kelompoknya. Sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, sini Bapak akan menjelaskan sedikit materi terlebih dahulu. Nah, kita belajar tentang fungsi komposisi, tapi kita tidak mengetahui
manfaat atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bapak akan memberikan gambaran atau menyampaikan apa sih manfaat dari fungsi komposisi itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, atau bagaimana penerapan dari fungsi komposisi tersebut di dalam kehidupan nyata kita. Nah, untuk yang pertama yaitu proses pembuatan buku itu diproses melalui 2 tahap, yaitu tahap editorial dilanjutkan dengan tahap produksi. Nah, pada tahap editorial naskah diedit dan di layout sehingga menjadi file yang siap dicetak, kemudian file diolah pada tahap produksi untuk mencetaknya menjadi sebuah buku. Nah, proses pembuatan buku inilah yang dinamakan dengan penerapan fungsi komposisi. Nah, yang kedua, untuk mendaur ulang uang logam, awalnya pecahan logam campuran dihancurkan menjadi serpihan kecil pada drum magnetik. Pada mesin penghancur menyisikan logam magnetik yang memuat unsur besi, lalu sisa pecahan logam dikeruk dan dipisahkan, sedangkan serpihan besi dilebur menjadi bagian baru. Nah, proses terulangilah disebut dengan penerapan fungsi komposisi. Nah, yang ketiga, Bapak minta tolong kepada Fania untuk membacakannya. Baik, tidak nampak ya. Ya, untuk ketiga itu sebuah lempeng emas yang dapat dibentuk menjadi berbagai perhiasan. Ini juga penerapan dari fungsi komposisi. Yang terakhir itu di bidang ilmu lain, fungsi komposisi juga diterapkan seperti di bidang ekonomi, digunakan untuk menghitung dan memperkirakan sesuatu seperti fungsi permintaan dan penawaran. Itu juga berlaku fungsi komposisi di dalam ilmu ekonomi. Kemudian di bidang kimia digunakan untuk menentukan waktu peluruhan unsur. Di bidang geografi dan sosiologi itu digunakan untuk optimasi dalam industri dan kepadatan penduduk alam. Nah, itulah manfaat atau penerapan dari fungsi komposisi di dalam kehidupan nyata kita. Nah, jadi setelah kita mempelajari ini, Anda semua hendaknya lebih semangat lagi untuk belajar mengenai tentang fungsi komposisi ini karena begitu banyak manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pengertian fungsi komposisi, apakah Anda ada yang tahu apakah itu fungsi komposisi? Tidak tahu? Oke. Nah, fungsi komposisi adalah susunan dari beberapa fungsi yang terhubung dan berkaitan. Nah, dalam kata lain, fungsi komposisi adalah menggabungkan 2 jenis fungsi, yaitu f(x) dan gx. Ya, menggabungkan 2 fungsi di situ yaitu f(x) dan gx. Untuk lebih memantapkan pemahaman saudara, itu di sana ada komposisi G bundaran F, ya, G bundaran F, di mana A sampai C sedemikian hingga G bundaran F A sama dengan G F A. Nah, untuk fungsi komposisi F bundaran G, jika F dan G memenuhi RG irisan DF tidak sama dengan himpunan kosong. Fungsi komposisi G bundaran F jika F dan G memenuhi RF dan DG tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, begitu juga dengan F bundaran GE sama dengan FGE. Nah, untuk tadi kan ada RG irisan DF, di mana RG-nya yaitu daerah asal fungsi. Ini RF ya, RF itu daerah hasil fungsi F, ada RG daerah asal, daerah hasil fungsi. Nah, ada DG, DF, apa itu DF? Ada tahu apa itu DF? DF itu daerah asal fungsi. Daerah asal fungsi F. Ada DG,
yaitu daerah asal fungsi. Nah, itu penjelasan singkat sebelum masuk ke diskusi. Sekarang Bapak meminta kepada Anda semua itu untuk menghitung saja, dihitung ulang untuk kelompoknya, mulai dari kita kepada kita dipersilakan. 3 kelompok saja ya. 3, 3. Ya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di belakang kelompok 1. Kelompok 1 ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, nah di LKPD-nya itu terdapat itu ada kelompok, nama anggota kelompok, silakan diisi terlebih dahulu. Nah, ya kepada Anda semua mohon perhatiannya, itu kelompoknya kelompok berapa diisi, terus nama anggota kelompoknya dituliskan di sana, terus ada kompetisi dasar, tujuan pembelajaran dan petunjuk pengisian LKPD. Nah, mohon perhatiannya Anda semua. Nah, untuk lembaga peserta didiknya, untuk kasus pertama itu kita Ananda diminta untuk mengisi kotak atau titik-titik yang merumpang. Nah, itu yang dilengkapi oleh peserta didik jawabannya. Ya, kepada peserta didik silakan untuk bekerja. Waktu untuk pengisian LKPD 15 sampai 20 menit. Kelompok 2 ada kendala? Kelompok 3 ada kendala? Belum, Pak. Ya, mohon perhatiannya Anda semua. Nah, nanti dari kesimpulan akhirnya inilah yang akan kita tulis di media ini. Nah, media ini berfungsi nanti untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan soal fungsi komposisi. Kelompok 1 aman? Kelompok 3 gitu? Aman? Aman.
Fania, Sahwa bantu anggota kelompoknya untuk diskusi. Kelompok 1 udah? Sudah, Pak. Kelompok 3? Sedikit lagi Pak. Sedikit lagi. Kelompok 2 bagaimana? Kemudian nanti itu apa nanti Pak rumusnya, contoh soalnya. Oke, waktunya tinggal 3 menit lagi ya Anda semua. Kelompok 3 udah? Kelompok 3 udah selesai? Udah Pak. Oke, kelompok 2? Baik, Bapak saja menuju kelompoknya untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Untuk soal nomor 1, itu Bapak minta kepada kelompok 3, dipersilakan. Maju ke depan semuanya boleh, keperwakilan juga boleh. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Ya, kepada kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Untuk kasus yang pertama, langkah 1, maka jumlah uang yang diterima turis tersebut adalah 2.000 dikurang 2 dikali 3,28 ringgit Malaysia sama dengan 1.998 dikali 3,28 ringgit Malaysia sama dengan 6.553,44 ringgit. Langkah kedua, maka uang yang diterima turis adalah 20.761.881,60 rupiah. Untuk transaksi penukaran pertama dapat dituliskan dengan X sama dengan 3,28 dikali T kurang 2, maka X sama dengan 3,28 T dikurang 6,56. Maka untuk XT sama dengan 3,28 T dikurang 6,56. Untuk transaksi penukaran yang kedua dapat ditulis dengan Y sama dengan 3.106
69,54 dikali X dikurang 3, Y sama dengan 3.169,54 X dikurang 9.508,65. Maka untuk fungsi YX-nya adalah 3.169,54 X dikurang 9.508,62. Ya. Untuk bundaran fungsi Y bundaran X, maka didapat 10.396,09 D dikurang 30.300,80 sama dengan maka didapat jumlah uang tulis tersebut adalah 20.781.060 itu 60 rupiah. Dari itu Pak. Baik, terima kasih Bunda Dea. Nah, dari belum. Ya, mau perhatian dengan ketawa. Nah, dari jawabannya itu dari langkah 2 itu kan tadi 20.781.881,6 sama nggak dengan jawaban akhirnya yaitu dengan Y bundaran XT yaitu 20.761.881,6 sama. Jadi di situ diibaratkan dengan dapat dibuatkan fungsi komposisinya kepada Nadia, dipersilakan membuatkan fungsi komposisinya di sini. Di sini. Ya, 5 bulan dulu. Di sini. Nah, inilah rumus dari fungsi komposisi yang pertama kepada Nadia. Dipersilakan duduk kembali. Kita kasih aplaus kepada Nadia. Sebelumnya dari kelompok 1 dan 2, apakah jawabannya sama dengan kelompok 3 tadi? Sama. Oke, untuk kasus yang kedua Bapak minta kepada kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Ya, kepada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua Pak, Ya. suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu produksi kertas melalui 2 tahap. Yang pertama menggunakan mesin 1 menghasilkan bahan kertas setengah jadi. Yang kedua menggunakan mesin 2 menghasilkan kertas. Dalam produksinya, mesin 1 menghasilkan bahan setengah jadi dengan fungsi Fx sama dengan 0,9x kurang 1 dan mesin 2 mengikuti fungsi Gx sama dengan 0,02x kuadrat dikurang 2,5x dengan x merupakan banyak bahan dasar kayu dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 200 ton, berapakah kertas yang dihasilkan? Kertas dalam satuan ton. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk hasil produksi yang tahap pertama, kan rumus fungsinya tadi itu Fx sama dengan 0,9x kurang 1. Karena diketahui x-nya sama dengan 200, maka kita ganti x-nya dengan 200, jadi 0,9 dikali 200 dikurang 1 itu sama dengan 179. Jadi hasil produksi pertama itu 179 ton bahan kertas setengah jadi. Nah, untuk hasil produksi tahap 2
dengan fungsi gx sama dengan 0,02x kuadrat dikurang 2,5x. Karena hasil produksi tahap 1 akan dilanjutkan pada produksi tahap 2, maka hasil produksi tahap 1 menjadi bahan dasar produksi tahap 2. Nah, tadi kan sudah kita dapatkan fx itu 179. Kita ganti lagi x-nya dengan 179. Jadi 0,02 dikali 179 kuadrat dikurang 2,5 kali 179. Hasilnya 193,32. Jadi hasil produksi yang dihasilkan pabrik kertas tersebut jika bahan dasar kayunya sebanyak 200 ton adalah 193,37 ton bahan jadi kertas. Bapak, begitu Pak? Sudah? Semuanya. Jadi masalah di atas bisa kita selesaikan dengan cara yang berbeda. Diketahui fungsi fx sama dengan 0,9x dikurang 1 kali 2,4 dikali 1 itu untuk persamaan 3,4. Nah, kita lalu untuk persamaan 3,5 nya gx sama dengan 0,02x kuadrat dikurang 2,5x. Jadi kita substitusi 3,4 ke 3,5 sehingga diperoleh gfx-nya itu 0,0162x kuadrat dikurang 2,61x tambah 2,52. Kita substitusikan nilai x sama dengan 200, maka kita peroleh 128,52 ton. Jadi nilai ini sama hasilnya dengan hasil produksi dengan menggunakan perhitungan cara pertama. Nilai gfx merupakan nilai suatu fungsi yang disebut fungsi komposisi f dan g dalam x yang dilambangkan dengan g bundaran f. Karena itu nilai g bundaran f di x ditentukan dengan g bundaran f x sama dengan g fx. Oke. Bagaimana dengan kelompok 1 dengan kelompok 3? Kelompok 2 dengan kelompok 3 sama jawabannya? Sama. Nah, dari kasus yang kedua itu dapat kita simpulkan fungsinya sebagai g bundaran fx sama dengan g fx. Silakan ditempelkan. Baik, terima kasih kepada Teti. Jadi jawabannya sama semua. Kepada Teti dipersilakan duduk dan kisahkan siap plus. Nah, anak-anak semua, ini media ini kita menemukan konsep dulu dari kasus. Setelah kita peroleh kesimpulan dari sebuah kasus tersebut, baru kita gunakan media pelajarannya. Nah, lalu apa guna media ini? Media ini memudahkan anak-anak semua nanti dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan fungsi komposisi, karena tidak semua dari kita yang bisa menghafal rumus fungsi komposisi tersebut, maka disediakanlah medianya. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini ada contoh soal diketahui fx 2x ditambah 5 dan gx 3x dikurang 7, maka f bundaran gx adalah, tolong dipecahkan fx-nya berapa Nanda? 2x. Gx-nya? Kitanya? F bundaran gx. Nah, f bundaran gx tadi dari media tadi dirumuskan dengan apa Nanda? F gx. Nah, f gx-nya berapa? 3x kurang 7. Nah, untuk fx-nya berapa? 2 dikali 3x kurang 7. Berapa lagi? Ditambah 5. Jadi 2x 2 kali 3x dikurang tambah 6x dikurang 9. Sampai sini paham? Oke, untuk contoh 2 Bapak meminta kepada anak-anak semua siapa yang bisa untuk contoh 2.
Oke, Bapak dia menunjuk. Contoh 2 kepada Syahwa dipersilakan. Contoh 2 kedua-duanya kepada Syahwa. Oke, terima kasih kepada Syahwa. Bagaimana? Apakah jawabannya benar? Ya, benar ya jawabannya. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, di sini kan diketahui F bundaran GX-nya dan diketahui F-nya, dan kita diminta untuk menentukan nilai fungsi yang lain. Nah, di mana F bundaran GX-nya berapa? 3X kurang 2. F-nya 2X tambah 1. Jawab. Oke, ini kita kalikan ya 2GX sama dengan 3X dikurang 2 dikurang kurang 1. Jadi 2GX sama dengan 3X dikurang 3. Jadi GX-nya berapa Nanda? 3X dikurang 3 per 2. Sampai sini paham? Oke, kalau paham, silakan coba contoh nomor 4 kepada Dito, dipersilakan. Contoh 4. Ini untuk memantapkan pemahaman kita tentang materi fungsi. Semakin kita banyak mengerjakan soal latihan, maka semakin baik paham. Ya, Dito dipersilakan contoh keempat. Oke, sudah Dito? Sudah. Nah, Sudah. nah di sini ada ya
Ya sebentar lagi waktunya juga mau habis ya Nanda. Nah di sini ada sifat-sifat fungsi komposisi, yaitu ada sifat fungsi komposisi yaitu sifatnya yang pertama itu tidak komutatif. Tidak komutatif itu yaitu f bundaran gx-nya, f bundaran gx tidak sama dengan g bundaran fx. Ini tidak komutatif. Yang kedua, sifatnya itu yaitu memiliki sifat asosiatif, yaitu di mana f bundaran g bundaran h x itu sama dengan f bundaran g bundaran h ini untuk asosiatif. Yang ketiga yaitu memiliki fungsi identitas. Nah, fungsi identitas itu yaitu f bundaran i x sama dengan f bundaran i bundaran f x sama dengan fx. Nah, inilah 3 sifat-sifat dari fungsi komposisi. Nah, baiklah, demi mempersingkat waktu, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang mau membacakan kesimpulannya? Ya, kepada itu silakan disimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulan 1, komposisi fungsi f dan g didefinisikan f bundaran gx sama dengan f gx dan g bundaran fx sama dengan g fx. 2, sifat fungsi komposisi. Yang pertama itu tidak komutatif, lalu memiliki sifat asosiatif dan memiliki fungsi identitas. Ya, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana fungsi komposisi f dan g itu didefinisikan dengan f bundaran gx sama dengan fgx dan g bundaran fx sama dengan gfx. Nah, untuk sifat-sifatnya itu ada 3 tadi, yaitu tidak komutatif, memiliki sifat asosiatif dan memiliki fungsi identitas. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk pertemuan berikutnya itu kita akan belajar mengenai yaitu tentang fungsi inverse. Fungsi inverse ini itu kelanjutan dari fungsi komposisi. Silakan dibaca Anda semua materi fungsi inverse di rumah agar pertemuan berikutnya tidak ngambang gitu. Nah, untuk tugas di rumah itu di modul ajar atau bahan ajar itu sudah Bapak sediakan uji kompetensi materi fungsi. Di sana ada 8 soal, silakan dikerjakan semuanya dan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum pembelajaran kita ditutup pada pagi hari ini, Bapak meminta kepada ketua kelas untuk mengucapkan hamdalah. Baik, karena pembelajaran telah selesai, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih ketua kelas. Ya Bapak, mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf juga atas segala kesalahan dalam penyampaian. Semoga pembelajaran kita pagi hari ini bermanfaat dan bermakna. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.